Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Tentunya kembali lagi di channel YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung dalam program Bandung Menjawab. Dan seperti biasa bersama saya Haris Bram selaku host Bandung Menjawab edisi hari ini. Ini tepatnya di hari Rabu tanggal 15 Mei 2024. Dan untuk Bandung Menjawab edisi kali ini diselenggarakan di Press Room Balai Kota Bandung dan tentunya kalau Bandung Menjawab hadir, kita akan membahas yang lagi rame, yang lagi up to date seputar pemerintah Kota Bandung. Dan untuk kali ini kita akan membahas terkait Friday Car Free yang ini dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung, kebijakan Pemkot dalam pengurangan emisi dan polusi udara. Sempat mencatat bahwa Friday Car Free ini program utamanya yaitu untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di lingkungan Balai Kota Bandung. Jadi untuk para ASN atau pegawai yang berada di Balai Kota Bandung, mulai nanti hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 ini akan diberlakukan tidak boleh membawa kendaraan pribadi ke Balai Kota Bandung. Jadi gimana itu Kang Haris? Jadi nanti para pegawai yang ada di Balai Kota Bandung harus menggunakan kendaraan umum misalkan atau pakai sepeda atau yang masih bisa terjangkau ya harus jalan kaki. Di sini kita sudah menghadirkan kedua narasumber kita ini ada dari bagian umum Kota Bandung. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syukur, sehat Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga sehat semua ya. Sehat Pak? Alhamdulillah, sehat. Tadi malam deg-degan nonton Persib Pak? Alhamdulillah. Hasilnya ada bisa draw ya. Bisa draw ya. Oke. Dan selain Pak Syukur selaku kepala bagian umum Kota Bandung, ini juga udah ada ayah kita nih. Waduh, kalau di head to head kan Haris tahun ini udah ada 20 kali ini wawancara Bapak yang satu ini nih. Ini ada PLH Kadisub Kota Bandung, ada Pak Asep Koswara. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Hari? Sehat Pak Asep, sehat. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa Pak Asep? Jadi Dinas Perhubungan Kota Bandung, alhamdulillah banyak yang dikerjakan. Wah, benar. Termasuk Budaya Car Free, Monju, CFD. Ya. Betul. Yang paling lagi ngetop adalah Braga Beken. Nah, kalau ngomongin Braga Beken nih, lanjut dulu izin Pak Syukur ke Pak Asep dulu. Braga Beken, Beken teh apa? Bebas kendaraan. Nanti hari Jumat mulai lagi Balai Kota Beken nih, Friday Car Free. Gimana tanggapan Pak Asep? Kalau menurut saya pribadi dan dari kedinasan saya mendukung sepenuhnya. Karena dari kendaraan itu kita tahu mengeluarkan zat-zat yang akan mengakibatkan terhadap kesehatan, yaitu tentang polusi kendaraan. Jadi dalam kendaraan itu ada yang dikeluarkan adalah hidrokarbon dan karbon monoksida. Itu yang paling bahaya. Salah satunya maka pemerintah Kota Bandung mencanangkan salah satunya beken gitu. Beken itu ngetop, tapi beken itu bebas kendaraan. Saya sangat setuju. Karena Kota Bandung itu kalau dilihat itu cekungan. Jadi hasil pembuangan dari kendaraan itu tidak langsung naik ke atas, tapi ngumpul dulu karena susah untuk keluarnya kan itu. Jadi saya sangat mendukung untuk beken ini dalam rangka mengurangi polusi udara. Itu salah satu. Tapi sejauh ini mungkin Dinas Perhubungan mempersiapkan Balai Kota Beken atau Friday Car Free bebas kendaraan di hari Jumat ini nanti tanggal 17 udah mulai kan. Itu seperti apa? Apakah sudah berkolaborasi dengan beberapa pihak terkait, contohnya dengan Bagum atau dengan ya instansi-instansi terkait gitu Pak Asep? Dalam bekerja itu kita tidak bisa sendiri, tapi harus berkolaborasi, koordinasi dengan jajaran ya yang terkait. Salah satunya dengan Pak Bagum di sini yang punya kewenangan di Balai Kota. Kami koordinasi bahwa di Balai Kota itu akan kami tutup ya di hari Jumat itu dari mulai pagi sampai ke pulangan. Ada 6 pintu masuk di Balai Kota, yaitu Dewi Sartika, Wastu Kencana, depan Mapelitbang Jalan Aceh, Jalan Merdeka, dan Taman Dewi. Jadi jangan sampai kita kecolongan ya, untuk menjaga kendaraan-kendaraan siapapun tidak boleh masuk ya, kecuali kalau tamu drop off ya, drop off pergi lagi. Itu salah satunya. Jadi udah dipersiapkan lah ya. Izin mau nanya sama Pak Syukur nih selaku bagian umum Kota Bandung. Pak izin, kalau dari bagian umum sendiri terkait Friday Car Free ini selaku pengelolaan tempat juga yang ada di Balai Kota Bandung seperti apa Pak?
Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk kegiatan Friday Car Free ini sudah dilakukan beberapa kali pertemuan persiapan-persiapan ya, ada timeline juga yang disiapkan. Kita beberapa kali dipimpin Pak Asisten Ekbang, Asisten 2 Pak Erik ya, dengan hadir juga leading sektor dari seluruh ya yang ada di balai kota ini untuk diinformasikan kepada seluruh pegawai yang ada di lingkup balai kota ini. Nah, sehari-harinya kan di kita ini kalau hasil data kami itu ada sekitar 330 sekian mobil dan 800 sekian motor lah yang parkir ya di balai kota ini. Nah, ini tentu menjadi sebuah situasi yang berbeda begitu ya dengan kita melakukan uji coba Friday Car Free ini tanpa ada kendaraan yang bermesin yang dibawa ke balai kota. Tentu dari awal lah, karena kan pimpinan kita Pak Wali Kota itu ingin peran serta PNS untuk seperti sampai kita di Pak Kadis ya untuk bisa menjadi pelopor mengurangi tingkat polusi yang ada di Kota Bandung. Ini luar biasa kalau dengan sekian itu satu, kalau kita hitung lebih teknis itu berapa sih polusi setiap kendaraan motor berapa gitu ya. Nah, ini dan juga mungkin yang keduanya kita juga membantu kepada angkutan umum ya yang bisa dilalui oleh masing-masing dimanfaatkan atau menggunakan sepeda tadi sampaikan gitu sama. Nah, ini sudah kita komunikasikan dengan semua yang ada berapa jumlah di mana rumah gitu, sudah melakukan survei ya dengan mengisi data di mana rumah masing-masing karyawan di tiap-tiap baik di dinas badan atau juga bagian yang ada di sekitar balai kota ini, dan diberikan informasi oleh Pak PLT Kadisub ini tentang rute-rute kendaraan. Itu sudah diberikan, sudah dikoordinasikan, dikomunikasikan. Kalau yang ingin naik nanti TMB ya, naik angkutan kota, jurusannya sudah disampaikan. Itu semuanya sudah diinformasikan kepada ya seluruh lah yang ada di sini ini. Dan kita tidak mengharapkan juga itu ada menggunakan angkutan atau di drop pakai mobil pribadi, bukan, tapi betul-betul menggunakan angkutan umum. Berarti dari bagian umum sendiri setiap hari itu punya data berapa sih kendaraan yang sering parkir di balai kota sehingga menerapkan Friday Car Free ini termasuk banyak atau gimana Pak Syukur untuk ASN yang ada di balai kota Kak? Dia cukup banyak ya kalau jumlah tadi itu, dan itu belum lagi tamu kan ya, tamu yang datang. Kita ada juga anak-anak kita dari yang sekolah-sekolah sekitar sini juga ada juga yang parkir sepeda motor, dan itu sudah kita informasikan bahwa Jumat ini akan ditutup, tidak boleh ada parkir di sekitar balai kota ini. Termasuk juga suka ada yang ikut jalan muter begitu ya masuk ke balai kota, itu sudah diinformasikan. Hanya ada yang dikecualikan nih Pak Kadis, mohon maaf. Yang pertama adalah pasien yang ke puskesmas. Karena kebetulan di dalam ada puskesmas. Kalau nanti ada pasien, ada mobil ambulan, itu dikecualikan. Boleh hasil dari rapat kita kemarin, Pak Asisten untuk pasien puskesmas dan mobil ini PJB. Itu hanya 2 itu. Betul. Yang lain itu boleh mereka kalau ada tamu, ada atau wajib pajak, mereka bisa di drop di Taman Dewi. Taman Dewi jadi berjalan kaki ke atas. Jadi saya rasa ada ini juga motorik lah begitu ya, latihan motorik. Jadi dari bagian umum siap monitoring untuk kegiatan untuk di sekitar kita monitoring, setiap pintu ya. Security yang ada di kita ini sudah diinformasikan, jadi diberikan SOP lah begitu, seluruhnya pintu ditutup. Ini kan kita dibantu oleh petugas dari Disub dan juga dari Satpol PP untuk itu. Termasuk Pak Asep juga kalau kesini hari Jumat nggak boleh bawa kendaraan berarti ya. Pak Asep, tapi harus menanya sama Pak Asep. Tadi kan Pak Syukur mengatakan terkait berarti kan ini ASN atau pegawai yang ada di lingkungan Balai Kota Bandung harus siap transportasi nih, naik transportasi umum. Untuk transportasinya sendiri apakah ada penjadwalan yang benar-benar untuk memudahkan para pegawai di lingkungan Balai Kota Bandung atau seperti apa sejauh ini Pak? Jadi untuk ini Pak Wali Kota juga tidak serta-merta melarang ya, karena bekerja itu ada yang rumahnya jauh. Maksudnya dalam hal melarang misalnya untuk bawa kendaraan, tapi dari pemerintah Kota Bandung sudah menyiapkan. Kita ada 4 mata angin, barat, timur, utara, selatan dipersiapkan untuk yang namanya carpooling. Jadi misalnya dari timur ada terminal Cicaheup, ada lebih panjang, ada Margahayu kan gitu ya, ada Antapani.
begitu juga dari selatannya ada lebih panjang, ada basement, utaranya ada ledeng, baratnya ada ini apa Pajajaran. Pajajaran. Jadi semua kolaborasi, ada mobil dari Dinas Perhubungan ada berapa, dari Bagum ada berapa, Cipta Bintang ada berapa, dari PU ada berapa, untuk mengakomodir salah satunya para karyawan atau ASN yang akan pergi ke balai kota dalam bekerja. Jadi nanti tuh dianterin atau buat parkir itu sih tempat-tempat itu tuh yang tempat matahari ini teh? Bukan untuk pick up point. Jadi Oh, naik misalnya kita iya di iya. Terminal Cicahem, Mm, mobil sudah nunggu di sana, naik dianterin ke Balkot, kan itu pulang juga sama. Dari mm, Balkot misalnya pulang jam 4:30, jam 4 udah stay di sini, dianterin lagi ke Cicahem. Itu mm, salah satunya. Jadi untuk mengurangi salah satu kemacetan, emisi, kita memberi contoh kepada warga masyarakat dulu ya, bahwa pemerintah Kota Bandung aware terhadap pelayanan transportasi publik. Makanya kan Kota Bandung nanti ada BRT. Sementara ini kita hidupkan BRT, tidak bisa memakai kendaraan pribadi. Kita rame-rame ke public transport. Itu salah satu wah. tujuannya. Jadi udah disiapkan ya, ya ada 4 titik matahari itu ya buat memudahkan juga masyarakat atau bukan masyarakat sih, terutama untuk pegawai yang ada di lingkungan Balai Kota Bandung. Tapi Pak Syukur, kalau kata Pak Syukur sendiri, kalau misalkan ini Balai Kota Beken bebas kendaraan Friday Car Free ini efektif, apakah kedepannya bakal orang adain lagi nih beken-beken atau bebas kendaraan di lingkungan dinas semuanya atau di kewilayahan bahkan, atau seperti apa Pak? Ya kalau itu kan nanti dari pimpinan gitu ya. Kalau saya kebetulan ya dengan mengkoordinasikan ini yang ada di sekitar balai kota. Tadi sampaikan kita juga sudah menyiapkan jemputan-jemputan yang carpooling tadi di beberapa titik. Mungkin ya kalau dari sisi hasil positifnya saya rasa bisa diterapkan di semua kantor-kantor pemerintah menjadi sebuah edukasi. Setiap program mungkin kalau sesuatu yang baru memang agak perbedaan yang terasa berat begitu ya. Kalau awal-awal kan kita begitu. Tapi mudah-mudahan tadi kan sudah ada edukasi ya bahwa ini dilakukan tadi untuk kita memberikan sebuah perubahan luar biasa. Mungkin Pak Kadis juga kita merasakan seperti di Braga ya. Pada saat bebas kendaraan kan suasananya nyaman begitu ya Pak Kadis ya. Nah, ini mungkin salah satu lah bagaimana tadi upaya kita mungkin suasana yang hari Jumat ini lain begitu ya untuk di balai kota. Bener dah. Kalau udah berjalan mah kayak Braga tambah romantis ya Pak Asep ya. Braga tambah keren. Banyak orang yang memposting sangat bahagia sebenarnya untuk Braga di bebas kendaraan. Kalau Braga sendiri gimana tuh sekarang? Braga masih beken eta. Malam Sabtu kita tutup, malam sini kita buka ya. Tapi ya itu bagi orang luar kan, bagi orang luar ada positif negatif. Itu hal wajar dalam bekerja itu. Kita tidak anti kritik, tapi kritiknya membangun. Apalagi sekarang yang namanya Friday Car Free itu khusus untuk ASN. Pasti para ASN mendukung ya. Tidak akan misalnya nyinyir, tidak akan misalnya ya istilahnya mah nggak mendukung, pasti mendukung. Karena kita juga, mereka juga difasilitasi ya. Difasilitasi untuk pergi kerja itu ada ya sekitar 4 ya mata angin. Barat, timur, utara, selatan kita siapkan untuk carpoolingnya. Selain misalnya carpooling, misalnya naik angkot. Di sini ada misalnya TMP, Transmetra Pasundan yang lewat dari Bale Endah menuju ke BC. Kan bisa. Misalnya rumah di Kabupaten Bandung. Kita doakan semoga lancar. Karena kalau Braga Beken itu udah lancar, ya salah satunya mengurangi kemacetan dan polusi udara. Begitu juga Friday Car Free hari Jumat. Begitu juga Car Free Day. Berarti sedikit banyak polusi udara yang dihasilkan oleh kendaraan itu berkurang. Itu salah satunya. Kita harus sadar bahwa kota Bandung itu adalah di cekungan. Jadi kalau hasil pembakaran dari emisi gas buang yang akan mengakibatkan terhadap kesehatan kita, ya tidak serta-merta langsung hilang. Tidak tersapu sama angin. Karena kita dikelilingi gunung. Jadi kalau naiknya itu agak susah. Makanya dengan kesadaran kita, yuk mari sama-sama beken, ngetop. Beken itu dalam artian ngetop kalau bahasa Sunda, tapi kita jabarkan menjadi bebas kendaraan. Bebas kendaraan. Jadi menghilangkan sedikitnya polusi, keduanya menghilangkan kemacetan-kemacetan. Yuk kita beralih ke transportasi publik. Dimulai dari ASN sendiri memberikan contoh kepada warga masyarakatnya. Sebelum kita menyiapkan salah satunya BRT yang notabene akan diluncurkan ya. Kita koordinasi kolaborasi dengan Kementerian Perhubungan
ya. Kendaraan juga tidak ada yang fosil sekarang, ya, untuk TMP. Jadi sekarang udah mobil listrik bis-bisnya, kan Ya, gitu. iya betul. Ya. Tapi Pak Asep, ini rencananya kan katanya kalau kan mungkin dari Pak Asep atau Pak Syukur ini kemarin sempat rapat bersama Pak PJ mungkin ya membahas masalah terkait Friday Car Free ini. Ini rencananya kalau efektif katanya Haris dapat informasi bakal lanjut juga ke Jalan Cianjur dan dinas-dinas lain, itu Iya, benar? benar. Oh. Jalan Cianjur kan di situ ada salah satunya beberapa OPD, di situ ada DSABM, ada DPM STP, ada Cipta Binta, dan ada mall pelayanan publik kan gitu. Jadi kita harus juga sadar dari sendiri dulu untuk demi kemajuan Kota Bandung, dan kita hidup di Kota Bandung dan harus mencintai Kota Bandung. Karena gini, kalau air keruh bisa kita pilih mau minum ya. Oh ini keruh nggak bisa diminum, tapi udara siapapun pasti akan menghisap udara. Tidak bisa minum, oh ini kotor udaranya, saya pindah ke sini, nggak bisa. Ya makanya dari diri sendiri untuk salah satunya mengurangi polusi udara. Polusi udara dihasilkan oleh kendaraan. Makanya pemerintah Kota Bandung mengadakan beken. Ya, Braga Beken, CFD, kan Car Free Day, sekarang Friday Car Free. Di Balai Kota. Balai Kota. Betul. Pak Asep, Haris mau nanya ini pertanyaan yang mungkin banyak ditunggu-tunggu orang. Misalkan ada yang melanggar dari para ASN atau pimpinan di hari Jumat ini tetap memaksakan membawakan kendaraan atau susul dan sebagainya, itu apakah ada sanksi nggak? Koordinasi dengan pimpinan OPD. Nanti akan siapa yang misalnya Pak Bagum, Pak Bagum misalnya. Ya, saya catat Pak Bagum pakai mobil dan sekian. Ini SP1 kurangin TKD atau SP2 kan gitu. Misalnya itu harus ada reward and punishment. Kalau tidak begitu, ini kan lingkungan Pemkot. Kalau lingkungan orang lain kan agak susah gitu, masyarakat biasa. Ini kan pemerintah. Katanya harus menuruti perintah pimpinan yang positifnya itu. Kalau tidak nurut ya berarti ini ada kegagalan sistem ya. Kegagalan sistem misalnya di dalam kendaraan itu, misalnya kegagalan sistem pengereman, terjadi kecelakaan yang mengakibatkan 11 orang meninggal. Itu salah satunya. Nah, betul. Jadi memang ada, nanti bakal ada si tersendiri ya yang kalau misalkan masih ada yang melanggar. Tapi Pak Syukur izin nih, kalau dari Pak Syukur sendiri sejauh ini apakah sudah dari bagian umum khususnya di Balai Kota Bandung, apakah ada himbauan kepada para pimpinan dan pegawai di lingkungan Balai Kota Bandung? Udah ada koordinasi seperti apa tuh? Ya baik, yang pertama tadi saya sampaikan bahwa kita sudah melakukan rapat-rapat koordinasi yang dihadiri oleh seluruh yang ada di sekitar Balai Kota ini, termasuk juga Jalan Cianjur sama. Jadi Jumat ini Jalan Cianjur juga mulai. Oh ya? Jadi hari Jumatnya Jalan Cianjur juga? Ya, bahkan Jalan Cianjur sudah uji coba Jumat yang lalu begitu ya. Sudah melakukan uji coba, tapi tidak semua dinas. Nah, termasuk juga kantor yang lain. Kemarin kata Pak Asisten selaku pimpinan rapat, silahkan melakukan sesuai dengan arahan dari pimpinan OPD-nya. Jadi yang resminya uji coba itu sekarang itu adalah di Balai Kota dengan di Jalan Cianjur. Nah, untuk itu untuk semua itu menjadi tanggung jawab pimpinan OPD yang hadir rapat menyampaikan kepada pimpinannya dan menginformasikan kepada seluruh. Tidak ada lagi. Jadi fiksi hukum itu begitu sudah disampaikan itu berlaku semua begitu ya. Tidak ada lagi yang saya bang nggak tahu, nggak ada. Tidak ada lagi alasan-alasan tidak tahu. Nah bagi kami di Bagum ini selaku pelaksana yang akan menjaga begitu ya. Nah kita mengkoordinasikan dengan seluruh outsourcing yang ada di kita. SDM yang ada di Bagum tadi misalnya seluruh petugas-petugas penjaga keamanan. Mereka nanti akan ada dibantu oleh dari rekan-rekan dari Dishub dengan Satpol yang harus menutup pintu-pintu tadi. Jadi ditutup hanya bisa untuk pejalan kaki gitu ya, yang jalan kaki yang masuk ke sana. Kemudian kita menyiapkan tadi kendaraan untuk carpooling yang tadi disampaikan oleh Pak Kadishub tentang titik-titik tadi, ada 4 lah kendaraan di kita. Dan juga tiap OPD ini kan kalau ada rapat misalnya ya, dari sini ada rapat hari Jumat, itu menyiapkan mobil atau motor yang ditandai khusus. Jadi nanti di drop juga mereka rapat. Jadi tidak kalau alasannya nanti ada rapat, tapi sudah disiapkan. Nah, masing-masing nanti mobil operasionalnya ada 2 mobil operasional dan 4 sepeda motor. Jadi kalau cukup 1 orang kan bisa pakai sepeda motor, bisa diantar atau dia rapat pada titik. Kalau yang rapatnya misalnya ke Jalan Cianjur otomatis diantar karena di sana tidak boleh parkir. Ya, tidak bisa mereka. Itu ada kendaraan juga nanti yang menjadi shuttle begitu. Jadi karena tidak membawa kendaraan, tapi di sini dibiarkan tidak.
difasilitasi nanti untuk penunjang kegiatannya juga. Kegiatan-kegiatan, rapat-rapat pimpinan itu tidak terganggu sebenarnya dengan adanya Friday Car Free ini ya. Tapi Pak Syukur, dari bagian umum sendiri apa sih sebenarnya yang diharapkan ketika nanti ini sudah berjalan, dan harapan pribadi dari Pak Syukur sendiri apa? Ya, harapan kita yang pertama tadi kan ingin lingkungan ini lebih bersih begitu ya. Kita kemudian ada suasana yang berbeda juga pada hari Jumat ini. Kita selalu ada masyarakat senam di sini. Ini kan lebih fresh begitu. Jadi dari pagi tidak ada kendaraan polusi, akan terasa lebih nyaman lah begitu ya. Nah, kita juga mendukung tadi ya perintah pimpinan, karena ini nanti akan dibuat bertahap, Kang. Ya, nanti ada mulai dari uji coba ini dengan surat edaran dari Pak Wali, sebagian tadi oleh Pak PLH. Nanti ada kepada reward and punishment-nya juga kepada semua. Jadi ASN menjadi pelopor begitu ya, pelopor, tapi jangan lihat reward and punishment, sebaiknya kita tumbuh dari kesadaran kita lah, mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Balai Kota nanti terasa satu kan hari Senin, sebelumnya Senin Jumat itu penuh kendaraan. Nah, kalau udah Sabtu Minggu kan agak jarang ya. Nah, ini kita ada momen di mana ada salah satunya kita berkurang, kondisinya sepi begitu. Tidak terlalu tidak ada kendaraan sama sekali yang masuk ke sini, kendaraan-kendaraan baik itu kendaraan dinas juga kendaraan-kendaraan pribadi yang. Ya, karena tadi segalanya difasilitasi, Kang. Jauh tadi tamu juga kita boleh, hanya tidak parkir di sini, drop di Taman Dewi, kemudian mereka boleh mencari. Dan juga tambahan nanti akan juga penyisiran nanti oleh rekan-rekan dari Dishub dengan Satpol PP ya. Kalau ada nanti karyawan yang parkir di sekitar sini. Nah, kalau misalnya ternyata bawa mobil gitu ya, kemudian disimpan di dekat-dekat di sini di taman lalu lintas gitu. Nah, itu nanti ada sweeping nanti dari. Oke. Nah, mumpung pas banget nih ada sweeping dan penyisiran ini kan tugas dari Dinas Perhubungan. Itu ada zonanya nggak sih, minimal atau batasnya? Nggak boleh parkir di berapa kilometer atau misalkan gimana? Seperti apa tuh Pak penyisiran ini? Jadi apa disampaikan Kak Bagum, Pak Syukur, betul. Jadi kita punya perda ya, mengenai penderekan. Apalagi di jalan masuk bencana, jalan Merdeka kita angkut ya. Siapapun yang melanggar harus bayar retribusinya. Motor 245, kendaraan roda 4 550 ya. Pasti kami akan sisir semuanya. Jadi untuk tamu-tamu misalnya di drop off di sini, parkirnya bisa di salah satunya di BIP kan gitu, jauh kan gitu. Di Jalan Sumatera yang notabene ada parkir on streetnya. Jangan sampai ucing-ucingan lah kalau dalam bahasa Sunda mah ya. Ucing-ucingan dalam artian seolah-olah mengikuti padahal dia lebih enak gitu. Cuma tinggal nyimpen mobil situ jalan. Kira seperti itulah. Jadi dari pemerintah Kota Bandung, dari Pak Bagum sendiri udah menyiapkan salah satunya angkutan-angkutan. Dari Dishub ada 3 kendaraan, yaitu Medium 2 dan Travelo. Ini salah satunya. Ya. Jadi tidak serta-merta bukan menyengsarakan. Ayo nggak boleh bawa mobil ke Balai Kota itu. Tapi kan pemerintah menyiapkan, ya, menyiapkan kendaraan untuk salah satunya pick up point-nya di mana. Nanti kita bareng-bareng kemana, makanya didata oleh Pak Bagum itu yang kerja di sini berapa, lokasinya di mana aja, barat, timur, utara, selatan kan itu, 4 mata angin kita siapkan ya, utaranya Ledeng, Badak Singa, lanjut Pajajaran, timurnya ada Antapani, ada Cicahem, selatannya ada Basement alun-alun, ada kantor lebih panjang kan gitu. Tidak serta-merta tidak boleh, tapi tidak ada solusi. Tuh, ya, makanya jadi kami memberikan solusi yang terbaik buat warga masyarakat Kota Bandung. Tuh, jadi tetap ya yang melanggar ini khususnya untuk para ASN dan pegawai di lingkungan Balai Kota Bandung yang parkir welah dan nggak akan ada pengecekan. Jangan salah, nanti bisa diderek sama Dishub maupun itu mobil siapapun ya. Betul. Tapi Pak Syukur, memang kalau data punya nggak sih dari bagian umum ada berapa pegawai sih di lingkungan Balai Kota Bandung? Kurang lebih lah gitu Pak Syukur. Ada ya, kita kemarin itu kalau ASN itu ada 917, kemudian non ASN-nya ada 200 sekian lah, ada 1.200-an lah. 1.200-an ya. Nah, ini kemarin kita lakukan pooling, bukan pooling, ada melakukan pengisian data.
lokasi-lokasi tadi disampaikan oleh Pak PLT Kadis, di mana nih kalau mereka nanti tidak boleh ada Friday Car Free ini, mereka akan menggunakan apa? Nah, itu sudah ada masing-masing. Oke, ada yang naik angkot ya. Jadi kalau boleh saya bacakan. Jadi ini, dari voting gitu ya? Betul. Oh. Kita pakai Google Sheet ya, kita dilakukan masing-masing dari sekitar 80 sampai 90% itu menjawab, mengisi begitu ya. Jadi kita tahu misalnya tadi di Terminal Ledeng itu kita menyiapkan satu kendaraan HiS lah untuk itu, kemudian bagian dari kita untuk ada 13 peminat di sana. Jadi di Cicahem berapa kebutuhannya itu sudah kan. Sebagian besar itu menggunakan kendaraan umum, angkutan umum begitu ya. Dari voting itu tuh banyaknya yang ingin menggunakan kendaraan umum. Oke. Menggunakan kendaraan umum ini seperti di sini ada 177 orang ini dari yang akan menggunakan kendaraan umum gitu ya. Ini dari 900 yang ada di sini 780 orang yang menjawab. Ada yang naik bus karyawan. Bus karyawan. Ada yang naik sepeda sebanyak 130 orang. Yang naik Trans Metro Pasundan, Trans Metro Bandung juga. Banyak juga yang kebetulan rumahnya di bagian timur naik kereta api, KRD kereta kan. api. Itu sudah diinformasikan lah begitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti pada waktunya ini kita sukses dan berjalan baik begitu. Betul. Dan di Bandung siapa efektifnya kegiatan Friday Car Free ini bisa diikuti oleh masyarakat. Wah, ternyata asik juga nih. Jumat eta minimal 1 hari itu teh bebas sih gitu kan. Terus juga yang mau olahraga teh benar-benar sehat ini bisa di luar sana khususnya di Bandung. Nah, terakhir nih mungkin dari Pak Asep, harapannya apa sih Pak Asep dengan adanya Friday Car Free atau yang lebih kita cek Pak Asep mah beken-beken yang ada di Kota Bandung ini bebas kendaraannya, harapannya apa? Jadi harapannya untuk Friday Car Free ya yang kita laksanakan di Balkot sendiri dan di Jalan Cianjur, kita yang ini pengaturannya untuk ASN. Pasti ASN akan urut semua, yaitu menjadi salah satu contoh untuk masyarakat bahwa ASN sendiri juga naik transportasi publik ya. Salah satunya adalah mengurangi kemacetan, keduanya mengurangi polusi udara. Nah, makanya dengan ini pasti ini akan berhasil ya karena digunakannya oleh ASN pemerintah Kota Bandung. Maka dengan ini nanti kita akan analisa dan evaluasi. Pasti ada kekurangan, ya apa kekurangannya, kan gitu. Karena ini tahap uji coba. Mungkin setiap hari Jumat akan dilaksanakan Friday Car Free gitu itu seperti Braga Beken. Braga Beken itu kan tiap Sabtu Minggu weekend. Nah, mudah-mudahan lah kita ini kalau saya siap aja. Siap ya. Berarti di sub tugasnya Jumat, Sabtu, Minggu ya. Iya. Untuk beken ini teh ya. Iya, beken. Jadi beken tanpa libur gitu. Beken tanpa libur, wah luar biasa lah. Tapi terima kasih loh Pak Kabak, Pak Syukur, hatur nuhun sudah menyempatkan hadir di Bandung Menjawab edisi hari ini. Pak Asep juga tidak pernah lelah, selalu dengan program-programnya, inovasi-inovasinya seputar Kota Bandung. Semangat terus buat teman-teman. Lelah tapi lillah. Wah keren bener. Ya. Tapi itu semangat terus buat teman-teman di Pak Asep. Sekali lagi terima kasih untuk kedua narasumber kita dan terima kasih juga untuk wargi Bandung yang sudah menyimak Bandung Menjawab hari ini. Tentunya di YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung. Jangan lupa selalu pantengin YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung karena informasi-informasi seputar Kota Bandung ada di YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung. Haris mewakili kedua narasumber Haris pamit. Sampai ketemu lagi di Bandung Menjawab edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.